Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sukacita melimpah di tempat ini, amin. Saya bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan sukacita dari Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk ibadah ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Bapa, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah habis-habisnya kami rasakan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai pagi hari ini kami bisa ada berkumpul di tempat ini. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepada-Mu dan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Amin. Sebab kami tahu Tuhan hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah. Amin.
lagi kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan Yesus.
Engkau selalu memperhatikan hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap, tidak pernah biarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan, Engkau setia bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau menyatakan kebesaran Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyatakan betapa Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa pujian syukur kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pemeliharaanmu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa yang baik. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Amin, amin. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selalu. Mari angkat tanganmu, nyatakan kekudusan Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Kau Tuhan yang layak terima pujian. Sebab Engkau yang layak, terima pujian. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Amin. Engkau Tuhan yang layak. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba
syukur buat pagi hari ini. Benar kata pujian ini sebab Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah menyembah Engkau. Kami siap bersorak, bermazmur bagi nama-Mu di pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Dengan senyuman boleh kasih tahu 3 orang, bilang Tuhan Yesus baik. Ayo kasih tahu kiri kananmu, bilang Tuhan Yesus baik. Sebab Dia Tuhan yang baik, amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian kami. Sambil bertepuk tangan bersuka cita dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat suara kita sama-sama pagi hari ini, amin. Sing. Angkatlah suara, puji, puji dan seru. Boleh tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia Tuhan sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Setiap beban kita pagi hari ini, tak perlu kau khawatir, sebab Dia serahkan. Amin. Menari, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir. Boleh lambaikan tangan sama-sama katakan, sekarang kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, yang baik, amin. Haleluya. Mari nikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Boleh sama-sama dengan saja Tuhan nyanyikan pujian ini. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Amin. Bersorak karena nyanyi bang. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa.
lebih lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan pagi hari ini. Ya, kita mau menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Boleh sambil bertepuk tangan. Ya, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan, katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, Yesus, ku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Katakan dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Jemaat Tuhan sama-sama katakan kasih setianya dulu, sekarang, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Kasih setia, kasih setianya tak pernah Berubah dulu, sekarang. sekarang dan selamanya. Sebab dia Allah yang ajaib, amin. Ajaib Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesus ku luar biasa. sama-sama katakan setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa Dalamnya Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang bertugas saya persilakan. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Okumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi dalam Trinitas? Mari kita baca secara bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Hubungan antar pribadi dalam Trinitas tampak dalam hal Allah Bapa sebagai pribadi pertama dalam Trinitas adalah Allah Pencipta. Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Allah Bapa mengutus rohnya, hubungan Allah dengan anak adalah kasih,
pemeliharaan, dan kepemimpinan. Demikian pembacaan katekismus kita minggu ini. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak, silakan dibawa ke lantai 1 di ruang Daud. Nanti akan didoakan dan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, konsentrasi kita, biar kita menerima setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dekat dengan kami Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tuhan yang selalu
Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh nyatakan, sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sambil bangkit berdiri, kita nyatakan sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Katakan sumber kekuatan. sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, buat Raja kita. Haleluya. Mengucap syukur Bapa di surga buat pagi hari ini. Pujian, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Meyakin Kau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Nanti saatnya pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini, baik yang mendengarkan atau memberitakan firman Tuhan. Sehingga pada saat kami memberitakan atau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara sendiri dan setiap hati di tempat ini disegarkan kembali. Setiap hati di tempat ini ditegur kembali. Setiap hati di tempat ini sadar kembali. Di momen Natal ini kami mau mengingat kebesaran Yesus Kristus Sang Raja. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini. Ya, saya sudah tahu banyak yang sudah pulang liburan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih ada di tempat ini atau liburannya ke Makassar. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama di tempat ini. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang besok mau pulang kampung atau nanti malam, pesan saya hati-hati di jalan. Ya, tiba dengan selamat, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah tiba. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang nggak pulang kampung ya kasihan deh lu. Oh enggak ya. Enggak ya, kita sama-sama di sini di tanggal ini, nanti tanggal 24 Desember nanti akan ada ibadah malam Natal jam 7 malam di tempat ini, 25-nya jam 9 pagi. Nah, saya harapkan kita semua yang gak pulang kampung atau yang baru datang dari kota besar atau dari luar negeri datang ke tempat ini beribadah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita pagi hari ini. Kalau kita datang di tempat ini itu bukan cuma kebetulan, tapi karena ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Baik, kita akan sama-sama belajar dengan tema di
minggu ini yaitu hidup mengutamakan Kristus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Ya, Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Nah, kita akan baca secara bergantian. Ini sering kita baca, bahkan sering didramakan oleh anak-anak kecil gitu ya. Terutama ini orang Majus dari timur. Sejumlah jemaat Tuhan bangkit berdiri, saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Saudara sekalian ayat yang genap, ayat 12 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ayat yang kedua. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab para nabi. 6. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak 8. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12 sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Silakan duduk. Berbagailah orang yang mendengarkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan pagi hari ini, kita sudah sering lihat, kita sudah sering dengar, diparodikan, didramakan di setiap Natal. Dan saya bersyukur pagi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana hidup mengutamakan Kristus dari orang-orang Majus ini. Ya. Nah, orang-orang yang mengutamakan Kristus, yang pertama ya, orang-orang sudah bisa belum? Ya, belum bergerak. Ya. Orang-orang Majus ini orang-orang yang mengutamakan Kristus. Makanya pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari orang Majus ini. Nah, kalau kita tahu ini orang Majus ini bukan cuma 3 orang. Jadi tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab orang Majus itu 3 orang. Selama ini mengacu 3 orang selalu, kenapa? Karena persembahannya 3. Padahal sebenarnya itu banyak, rombongan. Karena begini, kenapa dari mana saya tahu bahwa orang Majus itu rombongan? Karena tidak mungkin seluruh Yerusalem tahu kalau cuma 3 orang. Tadi kan ada ayat kita baca. Dan setelah Herodes mendengar itu, terkejutlah ia dan Yerusalem. Artinya rombongan ini gak main-main. Mereka bawa rombongan besar. Bukan rombongan yang kacang ecek-ecek. Ya. Nah, apa yang kita mau belajar? Yang pertama, orang yang mendahulukan Kristus, mengutamakan Kristus. Ya. Belum bergerak. Oke. Orang yang mengutamakan Kristus tidak hanya tahu, tetapi dia mau bertindak. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius 2 ayat yang kedua, dikatakan gini, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tahu ya, orang Majus ini dia tahu ada raja yang baru lahir. Nah, begitu dia tahu, dia gak hanya diam. Mereka datang, mereka bertindak. Nah, ini penting buat kita semua. Tapi sebelum saya sampai ke situ, ada pertanyaan yang muncul begini. Kira-kira dari mana orang Majus itu bisa tahu
bahwa orang Yahudi itu lahir. Bahwa bintang itu bintangnya orang Yahudi. Ya, kan mereka bukan orang Yahudi. Mereka itu orang Babilonia, orang Persia. Ya mungkin kita bertanya, dan harusnya kita bertanya, dari mana mereka tahu bahwa bintang itu adalah bintang untuk raja? Kan banyak sekali bintang ya. Ya, apalagi bintang 7 terpercaya kan begitu. Nah, bukan itu obat. Ya. Tapi dari mana mereka kira-kira tahu? Nah kalau kita menelisik ke belakang, saya kemarin cari tahu juga. Dari mana ya orang-orang Majus ini tahu bahwa bintang itu, mereka kan gak punya kepentingan sama orang Yahudi. Ya. Lalu kenapa mereka bisa datang? Dan apa maksudnya datang? Emang orang Persia, orang Majus gak punya raja. Sampai jauh-jauh. Nah kalau kita mau belajar, begini. Kita ingat bangsa Israel itu pernah diasingkan ya, oleh Raja Persia ke Babilonia. Dan di situ kisah yang paling sering kita dengar adalah kisah mengenai siapa? Daniel ya, bukan Matius. Tentang Daniel. Daniel itu dikatakan dia ini kepala orang-orang pintar dan orang-orang yang punya ilmu. Dan saya yakin waktu Daniel di sana dia ajarkan juga mengenai nubuatan Yesus. Bayangkan itu beberapa ratus tahun sebelum ada kelahiran Yesus. Tapi Tuhan sudah persiapkan. Jadi waktu di pembuangan ya Daniel itu tidak main domino. Dia ngajarin orang ahli jampi di sana bahwa nanti akan ada lahir raja. Nah ciri-cirinya itu nanti ada bintang yang sendiri dan dia itu ada di sana. Nanti kalian kalau ketemu itu ikutin. Jadi dari situ kita mengerti ternyata Tuhan sudah mempersiapkan masa depan untuk engkau dan saya. Makanya pesan Tuhan. Ya, ingat keadaan Daniel waktu dia menubuatkan itu sedang tidak baik-baik saja. Ya mungkin juga pagi hari ini kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi dengar baik. Ya pesan Tuhan pagi hari ini itu tidak merubah masa depanmu jika engkau tetap dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekarang kau tidak baik-baik saja. Tapi jika engkau tetap dalam Tuhan, tunduk melihat bintang itu. Ada sesuatu harapan yang akan terjadi di sana. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Tahukah kita bahwa orang Majus ini bukan orang yang sembarangan. Mereka orang yang pintar. Bapak Ibu tahu berapa jarak yang ditempuh sama orang Majus itu? Dari tempatnya sampai ke Babilonia. Dari Babilonia sampai ke Yerusalem. Ke Yudea bahkan. Berapa kira-kira? Saya cari tahu tadi pagi. Kira-kira itu sekitar 1000 sampai dengan 1200 kilometer. Ya kita bayangkan ya. Kalau ke Toraja itu berapa kilometer? Apa? 100? 300. Berarti bolak-balik 3 kali Toraja, 4 kali ya. Bolak-balik gitu. Kayak begitu. Dan mereka bukan naik mobil. Bukan naik bus, sleeper bus, bukan. Mereka naik onta. Mereka bawa itu semua perlengkapan. Ya, mereka bawa semua rombongan itu. Dan saya mau kasih tahu, iman yang mau bertindak itu enggak murah Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo? Iman yang mau bergerak, iman yang mau bertindak enggak pernah murah. Selalu ada pengorbanan, selalu ada harga yang harus dibayar. Oh iya. Orang Majus waktu tahu ini, wow ada bintang di sana. Ini 1200, mereka lihat, wah. Tahu nggak, orang Majus ini bergerak tanpa kepastian, dia cuma ngikutin bintang. Dan mereka menempuh 1200 km dengan segala macam rombongan, itu nggak sembarangan. Belum lagi di jalanan, ketemu sama perampok. Mereka bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Itu barang-barang nilainya tinggi. Emas itu ya, bukan di Jawa, di sana. Itu kalau dia tahu dia bawa emas itu dikejar sama perampok. Jadi bayangkan mereka tahu risikonya. Kita juga harusnya pagi hari ini dengar baik. Iman yang bertindak itu selalu ada risikonya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sama seperti orang Majus ini. Iman yang bertindak, orang yang mengutamakan Kristus selalu ada pengorbanan. Nah pengorbanan kita itu bentuknya adalah ketaatan kita. Karena seringkali apa yang harus kita berikan bertentangan ya, dengan keinginan kita. Dan disitulah pengorbanan itu terjadi. Makanya pagi hari ini dengar baik. Mengutamakan Kristus selalu ada harganya. Yesus sendiri berkata, pikul salib, ikut aku dan pikul salib. Selalu ada harganya. Orang yang mau berjumpa dengan Kristus,
Orang yang mengalami Kristus selalu ada pengorbanan yang dia lakukan. Dan saya mau kasih tahu, ya, di depan pengorbanan selalu ada yang namanya ketaatan. Yang setuju katakan amin. Oh iya, di depan pengorbanan selalu ada ketaatan. Pengorbanan kita tuh bukan hanya masalah tenaga, waktu, mungkin juga finansial. Mungkin juga soal ego atau perasaan kita. Mungkin soal pengampunan, coba deh masalah pengampunan. Saat engkau dengar firman Tuhan mengampuni. Ya. Wow, kita harus mengampuni. Tapi coba gak berani gak? Kemudian kita telepon duluan orang yang nyakitin kita. Kita hubungi duluan dan kita duluan yang minta maaf. Padahal jelas-jelas dia yang salah. Itu mengorbankan apa? Ego. Itu mengorbankan harga diri kita mungkin. Tapi memang ketaatan itu selalu ada di depan setelah pengorbanan. Makanya dengar baik pagi hari ini. Ya. Saat kita dengar firman Tuhan tentang kejujuran mungkin. Orang mungkin harus berani rugi secara finansial. Tapi dia tetap pertahankan integritasnya di hadapan Tuhan. Dapat proyek, disuruh main. Ya, saya dengar-dengar begitu kemarin ya. Ada yang kesaksian. Wah, saya dapat proyek ini dari pemerintah. Cuman invoice-nya harus dinaikin. Kalau enggak dapat ya sudah. Apa yang diambil sama orang ini dia kesaksian. Saya enggak ngambil. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan integritas saya. Biar saya enggak dapat untung. Biar saya enggak dapat proyek. Tapi saya mau pertahankan integritas saya. Kadang-kadang tunduk sama firman Tuhan. Itu memang besar harganya. Orang mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Membutuhkan pengorbanan. Dan itu selalu dimulai dengan yang namanya ketaatan. Makanya saya katakan di depan pengorbanan selalu ada ketaatan. Ya. Orang Majus dia nggak tunggu. Kalau seandainya ada Google Maps di sana, ya mungkin dia sudah tahu. Tapi ini nggak ada Google Maps di sana. Jadi dilihat itu bintang, dia ikuti saja tanpa tahu itu arahnya kemana, kepastiannya seperti apa. Ya mungkin juga waktu Daniel dikasih tahu kan, nanti kalau ada bintang besar sekali dan kamu kan ahli bintang, ini bintang ini aneh, gini. Cuman nggak dikasih tahu tempatnya itu di Yudea, Yerusalem nggak dikasih tahu. Ya, karena nanti kalau kita tahu, maka mereka itu mampir dulu ke Yerusalem, mereka tahu di mana raja orang Yahudi. Mereka juga nggak tahu tempat pastinya di mana. Ketidakpastian, tapi mereka mau taat. Ya. Dan tahu ketaatan dan pengorbanan itulah ciri-ciri utama orang-orang yang beriman. Dari mana saya tahu? Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11. Siapa itu Abraham? Bapa orang beriman. Ingat Abraham juga tidak punya kepastian dalam hidupnya. Makanya dikatakan karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. Abraham itu sudah kaya di tempatnya, tapi dia mau tinggalkan. Karena apa? Dia taat. Makanya orang taat, ya, orang yang beriman, cirinya dua, taat dan mau berkorban. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, gini ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya kalau kita mau jujur, banyak orang yang menunggu selalu Tuhan memberi kejelasan dalam kehidupannya, baru dia mau bergerak. Betul atau betul? Karena manusia itu selalu cari aman, betul apa betul? Ya, kita itu kalau kita mau bergerak, kita cari tahu dulu nih, berhasil atau enggak. Ya, padahal Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tuhan bekerja jalan dulu, taat dulu. Baru nanti dikasih tahu. Nah kita mau sebaliknya. Karena suka main aman. Tapi pagi hari ini firman Tuhan jelas. Iman itu taat dan mau berkorban. Mau jalan dulu. Makanya zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang selalu mencari hamba Tuhan yang punya karunia kenabian. Nanti ditanya bagaimana jodohku. Bagaimana nanti saya umur 30 Pak. Kira-kira bisakah ke Israel? Oh cari tahu. Dan itu laku sekali. Ya kan?
Coba-coba aja, coba cari itu. Karena kita memang masih suka seperti itu. Kita suka mencari yang pasti. Ya. Makanya dengar baik pagi hari ini. Ikut sama Tuhan. Taat. Dan mau berkorban. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, ya, masih dalam tema yang sama. Tahu dan mau bertindak. Yang kedua, nah seringkali ketaatan kita, pengorbanan kita itu seringkali menjungkir balikkan kenyamanan kita. Artinya kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Coba perhatikan begini. Di dalam cerita itu ada dua golongan yang sama-sama tahu, mendengar mengenai Mesias. Golongan pertama yaitu yang namanya orang Majus. Golongan kedua, ini tipe orang Kristen juga banyak hari-hari ini begini. Namanya tipe Herodes. Kenapa? Herodes juga tahu loh. Bahkan setelah ketemu sama orang Majus, dia juga penasaran. Nanti baca, dia panggil apa? Dia panggil semua ahli-ahli nujum, semua tua-tua Yahudi dia panggil. Betulkah itu ceritanya? Diceritakan dengan detail. Informasinya akurat, teologinya dapat. Tapi apakah Herodes mau bergerak? Enggak. Yang terjadi sama Herodes, waktu dia dengar tentang Yesus, apa yang terjadi dengan dia? Insecure. Wow, ini raja, lah gua apa? Berarti ini saingan saya dong. Bapak Ibu, saudara sekalian dengar baik. Seringkali kehadiran Kristus dalam hidupmu itu mengancam zona nyamanmu dan posisi dirimu. Kehadiran Kristus itu seringkali membuat kita merasa tidak aman. Kenapa? Apanya yang tidak aman? Kedagingan kita yang tidak aman. Yang setuju katakan amin. Ya. Kehadiran Kristus saat kita mau mengutamakan Kristus dalam hidup kita, dia akan selalu mengancam apa yang menjadi berhala dalam hidup kita. Sama seperti Herodes. Kehadiran Kristus membuat dia terancam. Apanya? Kekuasaan. Karena Herodes suka sekali kekuasaan. Berhalanya adalah kekuasaan. Nah, saya mau dengar baik-baik. Jangan sampai tahun ini. Mari kita maknai kehadiran Kristus dengan berbeda. Berapa banyak dari kita yang mengakui kehadiran Kristus. Tapi seperti ini, kita tahu Kristus hadir, kita tahu Kristus mengancam kedagingan kita tahu Kristus mengancam berhala kita, tapi kita kayak Herodes. Cari pembenaran, artinya apa? Dibunuh semuanya. Dia gak pergi menyembah Yesus, dia bohong-bohong sama orang Majus. Kamu keduluan ke sana, nanti kalau kasih tahu saya, biar saya juga datang menyembah dia, tapi gak pernah dia lakukan. Ada banyak juga orang Kristen tahu Yesus itu siapa. Tapi gak pernah mau memberikan tahta siapa di hatinya. Untuk Yesus. Ya. Orang-orang yang seperti Herodes, begitu dia dengar firman Tuhan. Dia bilang apa? Pendetanya ini terlalu keras. Ini kan konteksnya kan ayatnya bicaranya berbeda. Mulai defensif. Pembelaan diri. Berhala kita itu bisa berbagai macam. Makanya setiap kali firman Tuhan diberitakan, setiap kali Kristus dijadikan raja, dia akan mengancam apapun berhala kita. Contoh, kita dengar firman Tuhan harus melayani. Tetapi begitu kita ada ajakan untuk melayani, alasannya banyak sekali. Kalau diselidiki ternyata, kenapa alasan kita banyak sekali gak mau melayani? Kalau boleh dicek-cek, melayani itu artinya kita memberikan waktu kita sama Tuhan, betul atau tidak? Memberikan tenaga waktu kita dan tahu, seringkali waktu tenaga yang kita berikan itu mengganggu kenyamanan kita bermain game. Itu mengganggu kenyamanan kita, me time kita. Itu mungkin mengganggu jadwal-jadwal kesukaan kita yang lainnya. Maka mungkin bisa jadi berhala kita adalah kenyamanan diri sendiri. Ya. Bisa jadi. Kita gak mau melayani dengan berbagai macam alasan. Kenapa? Karena ternyata kita berhala pada kenyamanan diri kita sendiri. Kita dengarkan firman Tuhan, menabur buat pekerjaan Tuhan. Kita tahu menabur itu bagus, tapi hanya sampai tahu seperti Herodes. Hanya sampai tahu, tapi gak pernah mau melakukan. Diajak, banyak alasannya. Kita kan masih keperluan ini, keperluan itu. Contoh orang-orang yang suka komen-komen masalah perpuluhan itu di media sosial. Ya, kalau saya mau bilang intinya pelit-pelit aja kan begitu. Kalau tidak mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, mungkin berhala kita itu harta. Mungkin berhala kita adalah uang.
kekayaan. Halo? Makanya coba pagi hari ini, coba kita lihat bebek diri sendiri. Nggak usah pakai, kalau saya pikir ya kadang-kadang masalah memberi perpuluhan dan lain sebagainya. Nggak usah pakai teologis perjanjian lama, sepanjang memberi itu ya baik, lakukan di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sepanjang itu kita bisa lakukan, kita mampu dan kita punya hati yang tulus. Lakukan, nggak usah pakai, wah ini teologinya salah apa. Saya bilang kalau pelit-pelit aja, nggak usah kemana-mana. Ya. Nah coba pagi hari ini, selidiki hati kita. Kalau kita ada seperti itu, mungkin berhala kita itu. Berhala kita pangkat, kekuasaan, jabatan, kekayaan. Damang saya mau kasih tahu. Kalau kita hanya tahu tapi tidak mau bertindak, kita itu penipu. Siapa yang bilang? Firman Tuhan yang berkata. Kalau kita baca Yakobus 1 ayat 22, kita sama-sama baca. Yuk. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Halo? Oh ternyata Herodes menipu dirinya sendiri. Ternyata kalau kita tahu tapi nggak melakukan, kita menipu diri kita sendiri. Kita nggak nipu orang lain, tapi mirisnya kita menipu diri sendiri. Makanya pagi hari ini seringkali firman Tuhan itu membuka semua tipuan-tipuan kita. Sehingga kita bisa mengerti. Oh ternyata saya nggak memberi bukan karena saya nggak ada, tapi karena saya pelit. Oh ternyata saya nggak mau pelayanan bukan karena nggak ada waktu, bukan. Karena saya masih suka nyaman dengan diri sendiri. Ya, belajar dari orang Majus. Ribuan kilometer, tinggalkan kenyamanan. Dia mau taat dan berkorban. Ya, dengar baik. Pengetahuan rohani tanpa ketaatan dan pengorbanan itu hanya akan memperkeras hatimu. Makanya kita akan jadi sama dengan Herodes, sama dengan tua-tua. Kalau kita baca, tua-tua ditanyain loh. Orang-orang ahli, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat ditanyakan. Bagaimana itu, raja orang Yahudi nanti lahir. Mereka tahu, tapi mereka memperkeras hatinya. Dan sampai Yesus datang pun hati mereka tetap keras. Hari ini jadi orang seperti orang Majus. Yang tahu dan mau bertindak, yang setuju katakan amin. Yang kedua, orang yang mengutamakan Kristus, dia tidak sibuk dengan tanda, tetapi dia akan sibuk dengan sang raja. Nah coba perhatikan, dalam Matius 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah. Lihat ayat 9 bunyinya, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10 perhatikan, masih menyebut kata bintang. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat ke-11, tiba-tiba kata bintang itu hilang. Diganti dengan kata siapa? Anak. Coba perhatikan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat siapa? Anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dan seterusnya, perhatikan. Ayat 9-10 ada kata bintang di sana, betul ya? Ayat yang ke-11, bintang tidak lagi disebut. Bintangnya hilang dan digantikan dengan sang anak. Ayat 9-10 orang Majus mencari bintang. Tetapi saat dia berjumpa dengan Yesus, dengan anak Yesus, mereka tunduk menyembah. Bapak Ibu dengar baik, bintang itu menunjukkan juru selamat, bukan juru selamatnya. Yang mengerti katakan amin. Orang Majus semenjak dia ketemu Yesus, dia gak sibuk ngurusin bintang. Ya, akan lain ceritanya kalau orang Majus begitu ketemu Yesus dia keluar lagi, wih bintangnya luar biasa. Yesusnya di dalam dicuekin, gak mungkin. Ya. Bintang hanya sekedar penanda yang membantu mereka menemukan Yesus. Fokusnya berubah dari bintang kepada Yesus. Nah kalau kita bicara bintang atau penanda, kalau kita membaca seluruh perjanjian baru, bintang atau tanda itu berbicara masalah berkat, masalah kesembuhan, masalah mujizat. Nah seringkali kita orang Kristen selalu berhenti di tanda, halo. Padahal seharusnya tanda itu menunjukkan Sang Mesias.
Yesus yang harus kita sembah. Makanya jadi orang Kristen, jangan hanya berhenti sampai di tanda kesembuhan, mujizat. Bapak Ibu perlu tahu ya, bahwa tujuan iman itu bukan pengalaman mistis. Ada iya, tetapi penyembahan. Karena penyembahan sejati selalu menggeser pusat dari sekedar tanda menjadi kepada Kristus. Makanya saya agak miris kalau orang Kristen hari-hari ini suka sekali, sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, imannya gak pernah bertumbuh, selalu suka sesuatu yang spektakuler, tanda dan lain sebagainya. Kadang-kadang Tuhan dia tunjukkan kasih setianya kepada kita bukan dengan tanda-tanda yang spektakuler. Mungkin kita tidak mengerti, oh biasa-biasa aja hidup kita. Enggak, tapi sebenarnya itu pemberian Tuhan yang luar biasa. Nah kita suka dengan yang tanda-tanda seperti ini. Oh, saya nggak salahkan kalau kita suka sama mujizat, berkat. Tapi jangan berhenti sampai di situ, yang mengerti katakan amin. Coba perhatikan. Kalau kita ke mall, terus ada tanda toilet atau restroom. Pernah lihat ada orang yang buang air di bawah tanda itu? Enggak kan? Dia akan pergi ke dalam sesuai dengan tanda panahnya. Karena tanda itu hanya menunjukkan keberadaan, hanya menunjukkan posisinya ada di mana. Tetapi kini orang gak pernah menyembah tanda. Berbeda dengan zaman sekarang. Makanya saya kalau lihat-lihat ya, banyak orang yang wah, hamba Tuhannya yang lebih ditinggikan. Tanda-tandanya, mujizatnya, kesembuhannya. Nah seringkali kita lupa, kalau kita membaca ayat yang kita lihat, begitu orang Majus melihat Yesus, mereka langsung menyembah. Betul ya? Begitu melihat Yesus dan ibunya Maria, mereka sujud menyembah. Nah pernahkah kita berpikir ternyata gini, saat kita datang di hadirat Tuhan, ya kadangkala bukan sikap kita itu penyembahan sejati. Karena kenapa? Kita masih suka sibuk dengan tanda, minta mujizat, minta kesembuhan. Kalau kita dengan sikap seperti itu, sebenarnya yang jadi pusatnya itu tandanya. Dan kalau pusatnya, tandanya masih jadi pusat, artinya sebenarnya kita tidak Christ center. Kita tidak melihat Yesus sebagai pusat, tetapi seringkali sebenarnya diri kita menjadi pusat. Saat kita masuk dalam penyembahan, saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, coba cross check betul hati kita. Kita itu sedang mencari tandanya atau sedang mencari Kristusnya. Jangan berhenti di tanda, maju terus. Menyembah yang sejati bukan kita pusatnya. Kalau kita tahu itu, oh kita datang ke hadirat Tuhan gak pakai minta-minta. Malah kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Tapi hari-hari ini banyak orang datang kepada Yesus. Minta ini, minta itu. Saya mau kasih tahu, mungkin yang jadi pusat penyembahanmu bukan Yesus, tapi dirimu sendiri, kenyamananmu sendiri. Orang Majus begitu dia lihat Yesus, dia lupakan semuanya, siapa dirinya. Dia sujud menyembah, enggak pakai minta-minta. Ya. Makanya hati-hati, seringkali kita datang kepada Tuhan bukan kepentingan Tuhan, tapi kepentingan diri sendiri. Bukan lagi Yesus yang menjadi pusat, tetapi bintangnya, kesembuhannya, mujizatnya. Yang jadi pusat kebutuhan kita. Pagi hari ini dengar baik. Saat kita datang ketemu Tuhan, pastikan Yesus itu menjadi pusatnya. Aplikasinya bagaimana Pak? Dengar baik. Ya. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat, saya nggak larang kita minta. Tapi pada saat di akhir permintaanmu, engkau akan berkata, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan lagi kebutuhan kita. Coba renungkan pagi hari ini. Kita itu ke gereja, pujian penyembahan, apa yang kita kejar? Tandanya kah? Sibuk dengan tanda mujizat kesembuhan? Atau kita mau kenal pribadi Kristus lebih dalam lagi? Paulus, dia pernah ngomong begini. Ini loh. Yang ku kehendaki abad ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus gak bilang yang ku kehendaki adalah supaya saya banyak tanda-tanda mujizat. Supaya saya ketemu dengan orang yang bisa menyembuhkan. No. Paulus gak bilang gitu.
Dia tahu pusat penyembahannya itu bukan tanda. Pusat penyembahannya adalah Kristus Sang Raja. Makanya jangan berhenti dengan kata Tuhan berkati hidup saya. Tapi perhatikan hidup kita saat kita datang kepada Tuhan. Kita tunduk atau tidak. Mari kita pagi hari ini dari Kristus yang sekedar membantu hidupku. Menjadi hidupku tunduk pada Kristus. Bapak Ibu tahu waktu orang Majus ini datang ketemu dengan bayi Yesus. Orang Majus ini nanti saya akan jelaskan juga. Orang Majus ini melihat Yesus itu bukan hanya sebagai Mesias. Tapi orang Majus ini menganggap Yesus itu adalah Raja. Makanya ayat 11 berkata begini. Matius 2 ayat 11 berkata gini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama. Lalu sujud menyembah dia. Tahu gerakan sujud itu gerakan kerajaan. Saya ulangi lagi. Gerakan sujud itu bahasa kerajaan di mana yang hanya menerima itu namanya raja. Nah, banyak orang Kristen yang melihat Yesus hanya sebagai sang juru selamat tapi lupa bahwa Yesus juga adalah raja. Nah, kalau Yesus adalah raja berarti yang memerintah hidup kita siapa? Raja. Bukan kita lagi. Halo? Apalagi Natalan ya. Banyak orang Kristen melihat Natalan itu Sinterklas, dikasih hadiah, keselamatan, kebutuhan terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi lupa bahwa Yesus juga datang. Tadi orang Majus datang ketemu sama Herodes yang ngomong apa? Di mana raja orang Yahudi? Pertanyaannya begini, apakah kita sudah jadikan Yesus itu sebagai raja? Bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan kita. Karena kalau kita sekedar melihat Yesus sebagai oknum yang memenuhi kebutuhan kita, itu kita masih sibuk ngurusin tanda. Dan bukan kita dipakai oleh Tuhan, kita pakai Tuhan untuk kepentingan kita. Which is sebenarnya gak bisa ya. Tapi pagi hari ini, jangan sampai kita seperti itu. Ya. Ingat, saat kita datang menyembah Yesus, Yesus juga bukan hanya juru selamat. Dia harus menjadi raja kita. Yang setuju katakan amin. Dia harus menjadi rajamu dalam kehidupanmu. Kapan Yesus mengaku sebagai raja? Oh banyak. Contoh, Yohanes 18 ayat 36 dikatakan apa? Kerajaanku bukan dari. Dia ngomong kerajaanku. Aku ini rajanya tapi bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Yesus ngaku loh. Dia ini raja, tapi bukan raja secara fisik. Nah pagi hari ini, pastikan saat kita datang menyembah Tuhan, kita sujud menyembah, mengakui Yesus sebagai raja. Bukan sibuk dengan tanda-tanda, bukan sibuk dengan mujizat kesembuhan. Oh itu bagus, benar kalau kita dapat itu. Dan Tuhan mau tanda itu menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya Mesias, bukan hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi kita pun harus tunduk kepada Dia, mengakui Dia sebagai Raja. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, yang ketiga, iman sejati, iman sejati tidak berhenti saat dikabulkan atau saat doa dikabulkan atau dijawab. Iman sejati dimulai saat kita sujud dan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, mengutamakan Kristus. Artinya selalu berujung kepada pemberian. Dengar baik. Matius 2 ayat 11 ayat 11b dikatakan begini. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya mau garis bawahi di sini ya. Saat saya berkata mengutamakan Kristus selalu berujung pada pemberian. Artinya begini. Persembahan yang kita bawa itu bukan syarat keselamatan. Tetapi respon nyata dari perjumpaan kita dengan Kristus. Ingat urutannya ya. Orang Majus bertemu, dia menyembah, lalu kemudian memberikan persembahan. Bukan kebalikannya. Makanya saya mau katakan, persembahan kita itu bukan syarat keselamatan, tetapi respon karena kita sudah memperoleh keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Dan 3 yang mereka berikan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah ketiga ini itu punya meaning, punya arti yang dalam. Contoh, saya kasih yang pertama. Nah emas itu berbicara sesuatu yang berharga yang memang hanya untuk raja. Yang mengerti katakan amin.
Makanya saya katakan tadi, kalau orang Majus itu menempuh perjalanan jauh dan perompak tahu mereka bawa emas, pasti dirampok. Kenapa? Emas itu nilainya tinggi, harganya mahal. Dan itu memang persembahan untuk raja. Dengar baik pagi hari ini. Orang yang sudah bertemu dengan Yesus, pada saat dia memberikan persembahan, dia nggak akan bertanya lagi minimal berapa. Tapi dia akan bertanya apa yang layak untuk raja. Halo? Orang yang bertemu dengan Yesus, dia nggak akan bertanya berapa mau saya kasih. Oh enggak. Dia akan bertanya dalam dirinya, yang layak untuk raja di atas segala raja, itu apa? Ya. Karena Yesus adalah raja, maka respon yang kita berikan itu tidak boleh biasa saja. Halo, kalau Prabowo mau datang di tempat ini hari ini, apa respon kita biasa saja, ibadah saja seperti biasa? Enggak lah. Pasti kita akan persiapan lebih dari ini. Mungkin jam 12 malam sudah siap standby semua di sini. Sudah repot kita. Kenapa? Menyambut datangnya presiden. Apalagi raja di atas segala raja. Makanya sekali lagi saya ingatkan, bukan masalah minimal, tetapi apa yang layak untuk raja. Ada yang pernah dengar lagunya Bobby Febian? Ini menarik nih, karena saya agak sedikit suara saya agak sini, saya dibantu sama beliau. Boleh diputar YouTube-nya? Ya. Ingat, emas berbicara tentang sesuatu yang berharga yang dipersembahkan. Nah, saya minta tolong sama Bobby Febian dulu untuk bernyanyi. Mana tampilannya? Bisa? Ya, lihat sebelah sini. Nah. Ya. Play. Saya cuman lirik di depannya, tapi ini mengena sekali ya. Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Setiap bubaran kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Ya, stop, sudah. Saya dengar lagu ini menampar saya juga. Kadang-kadang kita bilang kita kasih yang terbaik. Padahal kalau kita bicara tentang apa yang terbaik yang kita bisa berikan, itu bukan hanya masalah finansial. Waktu, ego, pikiran, itu semua kita berikan. Ya, cuman kadang-kadang kita seperti lagu yang tadi. Katanya kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Waktu yang terbaik. Tapi ke gereja aja datang setengah jam setelah ibadah. Kita kasih persembahan yang terbaik. Tadi saya katakan bukan minimal berapa, tetapi apa yang terbaik untuk raja. Itu yang harus kita berikan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saya mau Bapak Ibu, saya mau beritahu. Mengutamakan Kristus dalam hidup kita, itu dia akan menyentuh semua sumber daya yang kita punya. Apa sumber daya yang kita punya? Dompet, pikiran, perasaan, waktu, ego. Nah, saya berdoa untuk semua jemaat GBI Okumene. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, yang setuju katakan amin. Kalau memang waktunya datang ke gereja, datang lebih awal. Jangan berikan waktu yang sisa-sisa.
Kalau memang kita mau berikan waktu, sumber daya, pikiran, finansial, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan cuma sekedar jadi pendukung rohani. Berikan yang totalitas di dalam Tuhan. Karena kenapa? Dia raja yang layak menerima segalanya. Yang setuju katakan amin. Dan ego, kadang-kadang berkaitan dengan ego. Ego kita terus disalibkan. Itulah pikul salib. Makanya tadi saya katakan, saat kita ketemu dengan Tuhan, kita harus berkata, Tuhan engkau raja, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Kristus yang jadi. Itu bicara tentang emas. Sesuatu yang layak dipersembahkan untuk raja. Kemenyan, tahu apa itu kemenyan? Kemenyan itu dipakai untuk bait Allah dan hanya untuk ibadah. Kemenyan itu tidak wajar dipersembahkan kepada orang. Kecuali orangnya tahu bahwa yang dia sembah itu bukan hanya manusia, tetapi yang dia sembah itu ilahi. Mengerti maksud saya sampai di sini? Orang Majus dia mengerti, yang pertama Yesus itu raja, yang kedua Yesus ini ilahi. Yesus ini firman yang jadi manusia. Yesus ini Allah, Yesus ini Tuhan. Makanya dia kasih yang kedua. Karena kemenyan adalah simbol doa dan simbol penyembahan. Oh ini penting juga. Karena banyak hari ini orang mengagumi Yesus tapi tidak menyembah dia. Banyak orang kagum. Tahu bedanya kagum? Ya. Orang kagum itu tidak menuntut ketaatan. Sebaliknya menyembah selalu berujung kepada ketaatan. Kenapa? Karena menyembah itu memindahkan pusat hidup dari aku kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, ini orang yang mengutamakan Kristus, dia memindahkan pusat hidupnya. Dan saya mau kasih tahu, setiap kali pusat hidupmu berubah, bukan engkau lagi, tapi Kristus lagi, ya, maka hidupmu pasti akan bersinar terang. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Orang dia itu loh, dia itu raja terang, dia itu sang terang. Makanya kalau kita mengarah kepada terang, bukan saja sekedar kita merefleksikan. Tahu kalau misalkan cahaya, kalau kita cerminnya, semakin kita berhadapan dengan cahaya maka semakin terang cermin tersebut. Betul atau tidak? Ya, jangan lihat kepala saya ya. Gitu. Ya, kenapa? Semakin dekat kita, semakin kita mengarahkan hidup kita kepada sang terang, maka kita semakin bercahaya. Makanya dengar baik. Ubah arah penyembahan kita dari kepada diri sendiri kepada Kristus. Maka hidupmu akan berubah. Kenapa? Yang terjadi sama orang yang Majus juga begitu. Kalau kita buka di Matius 2 ayat yang 12 ayat yang terakhir. Setelah mereka menyembah, pusat penyembahan mereka ada Kristus. Mereka apa? Dan karena diperingatkan dalam mimpi, Matius 2 ayat 12. Supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kehidupan mereka berubah. Mereka enggak pulang dengan cara jalan yang sama. Hidup mereka berubah. Orang yang mengutamakan Kristus dalam hidupnya, pada saat dia tahu bahwa pusat penyembahan itu Kristus, hidupnya akan berubah tanpa sadar. Kenapa? Karena dia sudah mengganti pusat hidupnya, pusat penyembahan. Ingat, penyembahan yang sejati selalu membuat kita pulang lewat jalan yang berbeda, seperti orang Majus ini. Nah, berarti sebaliknya, coba renungkan baik-baik. Kalau hidupmu sudah jadi orang Kristen puluhan tahun tapi nggak pernah berubah, mungkin yang kita lakukan itu bukan menyembah, tetapi sekedar kagum rohani sama Kristus, tapi bukan menyembah. Makanya dengar baik, kemenyan itu berbicara tentang bagaimana penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya. Yang ketiga, mur. Tahu mur? Bukan mur baut ya. Mur itu biasa dipakai, ternyata begini. Emas, kemenyan menandakan keilahian, emas menandakan Yesus adalah raja. Mur itu dipakai untuk pengobatan luka, pengawetan jenazah, dan yang paling penting, mur dipakai untuk persiapan kematian. Baru lahir, kau bayangkan kalau misalkan kita, ini kan lahiran banyak nih ya, Ibu Yuli kan barusan lahiran. Coba kalau saya dekat tempatnya, saya nggak belikan dia baby boncer, tapi saya belikan dia kain kafan. Kan tersinggung toh. Nah orang Majus ini datang kepada siapa? Kepada Yusuf dan Maria, dia bawa mur yang dipakai untuk orang mati. Tahu apa artinya? Mur dipakai di penguburan Yesus. Ya, di Matius
Di Yohanes 19 ayat 39, nanti coba baca. Mur itu dipakai untuk penguburan Yesus. Dan orang Majus sudah tahu, ini bayi lahir untuk mati. Bayangkan. Orang Majus ini luar biasa. Dia tahu Yesus Raja, dia tahu Yesus ilahi, dia tahu Yesus lahir untuk mati. Dia tahu Yesus datang untuk menyembuhkan. Tetapi Yesus sendiri harus terluka di kayu salib. Dia harus disiksa. Yesus lahir untuk mati. Supaya engkau dan saya beroleh hidup. Yesus bukan sekedar kasih sesuatu. Tapi dia kasih dirinya yang terbaik. Dia korbankan nyawanya. Bapak Ibu dengar baik hari ini. Jangan cuma lihat sebagai Yesus sebagai penyembuh. Tapi enggak mau lihat Yesus sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan. Untuk dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang mau berkat tapi enggak mau salib. Jangan sampai kita mau Natal tapi tidak siap menghadapi Jumat Agung. Tahu artinya? Ini loh. Kenapa saya suka sekali dengan desain ini. Sekali lagi saya katakan. Ini sampai Paskah. Ya. Di dalam perayaan Natal kita harus seperti orang Majus. Tahu. Oh ternyata Yesus itu lahir untuk mati buat engkau dan saya. Ya. Mur. Kalau kita bicara tentang gospel connection. Kita bicara tentang Injil. Maka mur berbicara tentang nubuatan salib. Kenapa? Waktu dia persembahkan mur, ada palungan yang terbuat dari kayu. Kayu itu juga terbuat. Salib itu terbuat juga dari kayu. Ketemu mur sama mur. Ya. Mur nubuatan salib. Natal tanpa salib tidak akan ada keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi saya katakan, Natal tanpa salib tidak akan ada namanya keselamatan. Makanya luar biasa orang Majus ini. 3 hal dia persembahkan dan 3 hal itu nubuatan semua. Dia tahu Yesus akan jadi raja. Memang kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia tahu Yesus itu Tuhan yang layak disembah. Dia tahu Yesus harus mati. Bayi ini akan mati. Dan dengar baik. Yesus menerima mur supaya kita tidak perlu mati di dalam dosa. Yesus menerima aroma kematian. Karena mur itu kalau dibakar, aromanya aroma kematian. Kalau dioleskan dan dipakai, aromanya aroma kematian. Yesus menerima aroma kematian waktu dia masih kecil. Supaya kita hidup mencium aroma kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Pagi hari ini hidup mengutamakan Kristus. 3 poin tadi. Kalau kita tahu. Kalau kita tahu persis. Yesus menerima 3 hal ini. Tolong, belum? Sabar, belum? Jangan dituntut dulu. 3 hal ini kita tahu. Orang yang mengutamakan Kristus yang pertama tidak hanya tahu tapi mau bertindak. Yang setuju katakan amin. Tidak hanya sibuk dengan tanda tetapi sibuk dengan Sang Raja. Yang ketiga, orang yang mengutamakan Kristus hidupnya berujung pada pemberian. Apa pemberian kita yang terbaik yang kita bisa berikan? Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak datang untuk menjadi tambahan dalam hidupmu. Ia datang untuk menjadi pusatnya. Yesus datang bukan soal pengalaman rohani, tapi soal penyerahan total karena dia adalah Sang Raja kita. Hari ini, dengar baik, bukan bintang yang kita kejar. Bukan tanda yang kita mau peluk. Tapi kita sujud di hadapan Sang Raja. Karena kenapa? Saya mau kasih tahu. Yang terakhir. Pusat hidup yang bergeser kepada Yesus akan selalu menghasilkan hidup yang berubah. Orang Majus, dia pulang dengan arah yang berubah. Kalau hari-hari ini kita jadi orang Kristen tidak pernah berubah hidup kita. Mungkin pusat hidup kita bukan Kristus. Tapi kita hanya mengejar tanda. Yang kalau kita selidiki lagi, ternyata kita menyembah diri kita sendiri. Kita menjadi kayak lagu tadi, Kristen gadungan. Nah, pagi hari ini, saya rindu kita semua di tempat ini. Menyembah Yesus Sang Raja. Menyembah Yesus karena dia layak untuk disembah. Tutup Alkitabmu, bangkit berdiri. Di momen Natal ini, jangan cuma lihat Yesus datang untuk menyembuhkan, memenuhi kebutuhanmu. Jangan lihat itu. Yesus adalah Raja, Raja harus diutamakan. Raja harus kita tunduk di bawah kakinya. Hiduplah dalam ketaatan pengorbanan. Karena hanya dia, Raja yang layak untuk disembah. Mari kita angkat pujian ini.
surga datang untuk semuanya. Akan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh, katakan Mulia, sembah Raja mulia. dan dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati Dibangkitkan jadi Raja. pagi hari ini. Kita mau sembah Yesus, Raja kita. Sama-sama katakan mulia. Mulia, Amin. sembah Raja mulia. Yesus. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk selamanya. Mari kita puji, mari kita tinggikan nama Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Bahkan hormat dan muliakan. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Pagi hari ini, hidup yang mengutamakan Kristus bukan hanya melihat Dia sebagai oknum yang selalu memenuhi kebutuhan kita, selalu memenuhi doa permintaan kita, bukan. Pagi hari ini, mari kita lihat Yesus sebagai Raja kita, di mana kita tunduk, kita taat, kita berkorban, kita memberi, karena hanya Dialah yang layak untuk menerima segala hormat kemuliaan, segala persembahan kita. Hanya Dia yang layak untuk menerima. Pagi hari ini bukan tentang kebutuhanmu, ini bukan tentang apa keperluanmu, ini bukan tentang mujizat kesembuhanmu. Pagi hari ini tentang Yesus Raja yang layak untuk disembah. Mari angkat tanganmu,
Katakan mulia. Sembah Dia. Bagi Yesus. Amin. Katakan mulia. Ini bukan tentang engkau dan saya, ini tentang Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan dipuji. Oh, katakan mulia. Yesus. Yesus pusat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sembah Dia. Kekal selamanya bagi Hanya Yesus. Yesus. segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bagi Dia. Pujian, hormat. Lagi-lagi cuma lagi-lagi cuma Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Segala Amin. Sembah Dia. hormat serta Dia yang layak untuk disembah. syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian,
Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Yesus adalah Raja. Pagi hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana kami meninggikan Yesus dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi orang yang tahu tapi mau bertindak. Kami tidak hanya sekedar mengurusi tanda, tapi kami mau fokus kami kepada Kristus. Dan kami membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih kami diingatkan kembali bahwa gereja ini, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Di gereja ini Yesus adalah Sang Raja. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pagi hari ini mengingatkan kami semua. Dan kami semua disegarkan kembali. Meyakinkan dan percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan percuma. Tapi ya firman itu terus hidup dalam hati kami. Dan Yesus Kristus sekali lagi menjadi pusat penyembahan hati kami. Karena kami tahu saat kami menyembah Yesus, hidup kami akan berubah. Hidup kami akan semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan, keagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus yang layak untuk disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya buat Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Nanti persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan sesuai dengan arahan Asar. Mari kita angkat persembahan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, sungguh kasih-Mu ajaib dan benar dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami agar firman-Mu yang kami dengar hari ini dapat menuntun langkah kami dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dimanapun Engkau tempatkan, Engkau bukakan lagi rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami memberikan persembahan, Engkau berkati setiap persembahan kami Tuhan, agar persembahan ini menjadi perlebaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan syukur kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jemaat yang sedang beri, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Hatiku baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa
dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari lambaikan tanganmu buat Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib Kau Tuhan, amin. Dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sungguh Dia baik, amin. Mari menari bareng kita. Setianya tak pernah, amin. Dulu, sekarang, dan ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari lambaikan tanganmu buat Tuhan. Kasih setia, haleluya. Sungguh Dia tak pernah berubah dalam kehidupan kita semua, amin. Sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi bagi Tuhan kita. Yesusku luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilahkan. Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan
selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya kita diberkati dengan rangkaian ibadah kita pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama, mewakili Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GBI Oikumene menyambut dengan penuh sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Selamat datang. Dan mungkin jemaat Tuhan sekalian, Bapak Ibu belum memiliki gereja tetap di Kota Makassar. Kami dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bergabung, bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini. Di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada pelayan aser. Mereka membawa lembaran untuk khususnya buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Silakan diisi, nanti setelah keluar dari pintu gereja silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan selanjutnya mereka juga membawa form untuk pokok doa. Jadi kita ada Pondok Daud di tempat ini, Menara Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat. Silakan diminta lembaran pokok doa ini diisi, lalu nanti dikembalikan kepada para pelayan aser yang bertugas di belakang. Dan Bapak Ibu, pengumuman buat kita semua di hari Kamis ada ibadah Natal tanggal 24. Jadi kita akan merayakan Natal di tempat ini hari Kamis tanggal 24 Desember di jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini, kita merayakan Natal bersama-sama. Dan juga di tanggal 25 juga ada, itu pagi jam 9 pagi. Kita juga akan merayakan Natal di tempat ini. Atau mungkin ada info-info open house, bisa juga diinfokan di grup ya. Setelah ibadah kita bisa sama-sama kita merayakan sukacita Natal gitu. Ya mungkin itu saja informasi buat kita. Oh jangan lupa hari Minggu juga kita ada 3 kali ibadah, jam 9 pagi, jam 5 sore dan jam 7 malam. Sekali lagi buat kita semua jemaat Tuhan yang pulang kampung, hati-hati di jalan, Tuhan Yesus menyertai, dan salam sukacita dari jemaat dan gembala di tempat ini. Tetap dengan sukacita, tetap dalam doa kita, tidak putus-putusnya, jangan sampai kita sibuk gitu ya, urus Natal sampai kita lupa untuk berdoa bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian pengumuman ibadah kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bersyukur Tuhan, bahwa bukti kasih-Mu nyata dan benar. Siapakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia, dan bila ku hidup biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Gak ada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa
bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sepanjang minggu Engkau sudah menyertai kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik atas kehidupan kami. Terima kasih buat pujian penyembahan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau sudah perdengarkan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami buat bagi-Mu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disukakan pada pagi hari ini. Dan lewat semuanya itu kami percaya bahwa kami umat-Mu Tuhan sudah terberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Mengucap syukur kepada Tuhan buat hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah diperdengarkan pada pagi hari ini benar-benar hidup kami hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai Tuhan. Berkati dia dalam segala pekerjaan tangannya. Kiranya apa yang dibuatnya Tuhan berhasil dalam pekerjaan tangannya sehari-hari. Bahkan dalam penggembalaannya di mana Engkau mempersiapkan menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan terus menjadi bagian hamba-Mu Pastor Esra. Bahkan biarlah kiranya pengurapan baru terus menjadi bagiannya. Tuhanlah juga yang akan memberkati keluarganya. Tuhan juga akan memberkati istrinya dan anaknya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua kami Bu Gembala. Kiranya kuat baru terus menjadi bagian hamba-Mu. Bahkan biarlah di hari-hari tuanya penghiburan serta damai sejahtera Tuhan menjadi bagiannya. Terima kasih Bapa. Berdoa buat perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami hadapi. Bapak kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan saja. Bapak kami mau belajar mempertaruhkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sanggup mengubahkan seluruh hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupan kami. Tuhan sanggup memeliharakan kehidupan kami. Memeliharakan rumah tangga kami. Memberkati anak-anak kami. Bahkan memberkati keturunan kami. Terima kasih Bapa. Pekerjaan tangan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun profesi kami Tuhan, kami terus berdoa kepadamu. Biarlah kiranya kemampuan, hikmat dan pengertian Tuhan menjadi bagian kami. Apa yang akan kami kerjakan, kami usahakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan mengalir turun. Dan kiranya Engkau menjadikan kami berhasil di sepanjang minggu ini. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat rencana kami, umat-Mu. Mungkin yang ada dalam minggu-minggu ini untuk melakukan perjalanan dari kota ini menuju ke kampung halaman ataupun rencana apapun Tuhan. Bapa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sehingga kami boleh tiba di tujuan kami masing-masing. Oleh karena penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Bahkan anak-anak kami yang bekerja di luar kota Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Yang bersekolah. Bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan berhasil buat anak-anak kami. Anak-anak kami yang mencari pasangan hidup jodoh Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi anak-anak kami. Begitupun juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Apapun profesi dari anak-anak kami yang sudah melayani. Kami hanya berdoa kepada Tuhan. Apapun yang mereka buat untuk menyenangkan hati-Mu pada pagi hari. Untuk melayani umat-Mu. Bersorak, memuji, memuliakan Engkau. Berkat-Mu kami berdoa mengalir turun. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia.
Banyak hal yang terjadi atas bangsa kami. Tetapi kami percaya ada rencana dan rancangan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya pemeliharaan-Mu jadi bagian dari bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala roh perpecahan, roh bencana Tuhan yang sedang terjadi saat ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan menjadi bangsa dan bagian bangsa kami. Bahkan Tuhan memberkati para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemerintahan terkecil sekalipun di pelosok tanah air. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Begitupun juga kota kami Makassar. Kami terus berdoa buat kota ini. Biarlah kota ini diberkati. Kami yang ada di kota ini menikmati berkat-Mu di kota ini. Bahkan memberkati para pemimpin kami. Mulai dari Pak Wali Kota sampai RT RW di kota ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka, tertolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ibadah kami sebentar sore bahkan malam hari. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah juga akan memberkati sehingga nama-Mu saja ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami kepadamu. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan-Nya selalu sempurna dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, dan rumah tanggamu. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa tanggal 24 dan tanggal 25. Silakan bersaat teduh sejenak.